Semoga yang subscribe diberikan rezeki melimpah. Dan yang like komen, dimudahkan segala urusannya di dunia dan akhirat. Di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah, terdapat kisah kelam yang hanya dibicarakan dengan bisik-bisik di kalangan penduduk setempat. Desa itu terkenal dengan suasananya yang mencekam, terutama setelah matahari terbenam. Mereka yang tinggal di desa tersebut sudah terbiasa dengan keheningan yang mencekam. Angin malam yang dingin, dan bayangan-bayangan gelap yang seolah mengintai dari balik pepohonan. Di antara semua kisah yang beredar, yang paling menakutkan adalah tentang pesugihan di sebuah gua keramat yang tersembunyi jauh di dalam hutan. Konon, siapapun yang nekat masuk ke dalam gua itu dan melakukan ritual tertentu akan memperoleh kekayaan yang luar biasa. Namun, kekayaan itu bukan tanpa harga. Sebagai imbalan, mereka harus memberikan tumbal, entah itu jiwa seseorang atau bahkan anggota keluarga sendiri. Pak Surya adalah seorang pria parubaya yang hidupnya selalu dirundung kesulitan. Toko kecilnya di ujung desa hampir bangkrut, dan keluarganya berada di ambang kelaparan. Setiap hari dia hanya bisa termenung memikirkan nasib buruk yang menimpa keluarganya. Suatu malam, saat ia sedang duduk di teras rumahnya, seorang pria tua dengan pakaian serba hitam datang menghampirinya. Pria itu berbicara dengan suara yang dalam dan serak. "Pak Surya, saya tahu apa yang sedang kau alami," kata pria tua itu dengan senyum misterius di wajahnya. "Jika kau ingin semua masalahmu hilang, datanglah ke gua keramat di hutan itu. Di sana kau akan menemukan jawaban atas segala penderitaanmu." Pak Surya terkejut dan sedikit curiga, namun keputusasaan mengalahkan rasa takutnya. Setelah berpikir panjang, akhirnya dia memutuskan untuk mengikuti saran pria tua itu. Malam berikutnya, ia pergi ke hutan dengan membawa sesajen dan mengikuti petunjuk yang diberikan pria tua tersebut. Di depan mulut gua, suasana semakin mencekam. Angin berhembus kencang dan suara-suara aneh terdengar dari dalam gua. Namun, tekad Pak Surya sudah bulat. Dengan hati-hati, ia masuk ke dalam gua yang gelap dan lembab itu. Setelah berjalan beberapa meter, ia melihat sebuah altar batu dengan ukiran-ukiran kuno yang tidak dikenalnya. Di altar itu, terdapat sebuah mangkuk besar yang dipenuhi darah segar. Tiba-tiba, dari kegelapan muncul sesosok makhluk besar dengan wajah yang menyeramkan dan mata yang bersinar merah. Makhluk itu berbicara dalam bahasa yang aneh, namun Pak Surya entah bagaimana bisa mengerti. "Apa yang kau inginkan, manusia?" tanya makhluk itu dengan suara yang menggema di seluruh gua. "Saya ingin kekayaan. Saya ingin semua masalah saya selesai," jawab Pak Surya dengan suara gemetar. Makhluk itu tertawa pelan. "Kekayaan memang bisa menjadi milikmu. "Kau harus memberikan tumbal setiap tahun. Jika tidak, maka aku akan mengambil nyawamu dan seluruh keluargamu." Dengan rasa takut namun juga serakah, Pak Surya menyetujui perjanjian itu. Setelah menyelesaikan ritual, ia pulang dengan perasaan lega, namun juga dihantui oleh konsekuensi dari perjanjiannya. Tak lama setelah perjanjian itu, hidup Pak Surya berubah drastis. Toko kecilnya tiba-tiba ramai pembeli dan kekayaannya bertambah setiap hari. Ia mampu membeli tanah yang luas, membangun rumah besar, dan hidup dalam kemewahan. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Setiap tahun, Pak Surya harus memenuhi syarat perjanjian dengan memberikan tumbal. Awalnya, ia mengorbankan hewan-hewan peliharaan. Tapi semakin lama, makhluk dari gua itu meminta lebih banyak. Tumbal berikutnya adalah manusia. Dan yang lebih menakutkan, makhluk itu menginginkan anggota keluarganya sendiri. Pak Surya mulai kehilangan akal sehatnya. Setiap tahun, rasa takut dan kutukan semakin besar. Tetapi ia juga tidak bisa lari dari kekayaan yang telah mengikatnya. Suatu malam, ketika ia sedang tidur,
ia mendengar bisikan-bisikan di telinganya. Bayangan-bayangan gelap mulai menghantui rumahnya, dan ia sering melihat sosok-sosok menyeramkan di sekitarnya. Kehidupannya berubah menjadi mimpi buruk. Istri dan anak-anaknya mulai sakit-sakitan dan meninggal satu persatu. Pak Surya hanya bisa menangis dan meratapi nasibnya. Namun ia tidak bisa melarikan diri dari perjanjian yang telah ia buat. Tahun demi tahun berlalu, dan akhirnya tiba waktunya untuk memberikan tumbal terakhir. Kali ini makhluk itu meminta nyawa Pak Surya sendiri. Ia mencoba melarikan diri, namun kemanapun ia pergi, bayangan gelap selalu mengikutinya. Di malam terakhir hidupnya, Pak Surya kembali ke gua itu berharap bisa membatalkan perjanjian. Namun makhluk itu sudah menunggunya. Dengan tawa yang menakutkan, makhluk itu merenggut nyawa Pak Surya. Jeritannya menggema di seluruh hutan, namun tidak ada yang mendengarnya. Keesokan harinya, tubuh Pak Surya ditemukan tak bernyawa di dalam gua, dengan wajah penuh ketakutan. Setelah kematian Pak Surya, desa itu kembali tenang. Namun, kisah tentang pesugihan di gua keramat itu tetap hidup dalam bisik-bisik para penduduk. Mereka yang mendengar kisah ini tahu bahwa kekayaan yang diperoleh melalui pesugihan bukanlah berkah, melainkan kutukan yang akan membawa kehancuran bagi siapapun yang berani mencobanya. Cerita ini mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang diperoleh dengan cara yang tidak benar, terutama melalui jalan yang kelam, akan membawa bencana yang lebih besar di kemudian hari.